Kenapa ya? Kita di Indonesia yang jauh dari perang di Timur Tengah atau Eropa, tiba-tiba harus bayar lebih mahal buat beli iPhone baru, atau bahkan cuma buat isi bensin. Padahal uang kita, si rupiah, kayaknya makin hari makin lemah. Ada yang aneh kan? Ini bukan sihir, guys. Ini makroekonomi yang kejam. Saat dunia tegang karena geopolitik, misalnya konflik Rusia-Ukraina, atau ketegangan di jalur pelayaran Laut Merah, investor global langsung panik. Mereka tidak mau uang mereka terjebak di negara-negara berkembang yang dianggap berisiko tinggi seperti Indonesia. Uang triliunan rupiah itu mereka tarik secepat kilat. Kemana larinya? Ke aset yang dianggap paling aman, yaitu US dollar atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Secara hukum supply and demand sederhana, semua orang ingin dolar, semua orang menjual rupiah. Akibatnya, rupiah kita langsung terjun bebas. Bayangkan, nilai tukar yang tadinya Rp15.500 per dolar, sekarang tiba-tiba jadi Rp16.200 per dolar. Rupiah melemah 5% hanya karena investor ketakutan dengan situasi di benua seberang. Lalu, apa dampaknya buat dompet kita? Masalahnya, Indonesia adalah negara yang sangat impor-oriented. Kita impor BBM, kita impor mesin pabrik, kita impor chip untuk handphone, bahkan impor bahan baku untuk makanan dan kosmetik. Kita bayar semua bahan impor ini pakai dolar AS. Dulu, untuk membeli $1.000 bahan baku, kita butuh 15,5 juta rupiah. Sekarang, kita butuh 16,2 juta rupiah. Itu artinya, biaya produksi pabrik di Indonesia tiba-tiba naik mendadak tanpa mereka melakukan kesalahan apapun. Kenaikan biaya ini pasti diteruskan ke harga jual di pasaran. Makanya, harga handphone baru naik, harga suku cadang motor naik, bahkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang bahannya impor ikutan naik. Rupiah yang lemah adalah inflasi impor yang mencekik dompet kita. Geopolitik juga menyerang dari jalur logistik. Misalnya, ketegangan di Laut Merah atau Selat Utama. Ini memaksa kapal-kapal kargo harus memutar jauh. Waktu pengiriman jadi lebih lama. Biaya asuransi kapal meroket 3-4 kali lipat. Dan harga BBM kapal juga mahal karena jalur yang lebih panjang. Semua biaya tambahan ini, sekali lagi, dibebankan ke harga akhir barang yang kita beli di mal atau pasar. Jadi, konflik di jalur pelayaran global artinya kenaikan harga di warung sebelah rumah kita. Jadi, pelajaran terbesarnya, geopolitik global itu bukan urusan politik atau orang kaya di Davos saja, tapi urusan dompet kita sehari-hari. Kita harus sadar bahwa di era globalisasi ini, harga sate yang kita makan bisa ditentukan oleh harga minyak di Texas atau konflik di Timur Tengah. Pikirkan ulang strategi keuangan kamu, karena kita tidak bisa melawan arus global. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena insight makroekonomi ini yang akan menyelamatkan cuan kamu.